Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai di tempat ini suasananya luar biasa dan tidak hanya sekedar pikiran kita yang berubah, ternyata nama-nama juga banyak berubah. Jadi Mas Rizal Armageddon menjadi, tak boleh saya sebut nama Mas Ipo, tak kita robah, nanti jadi iklan gratis untuk satu produk. Sahibul Bait, Sahibul Hajat, guru kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Ridwan, sahabat-sahabat musyawarah, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW hadir di kota Makkah Al-Mukarramah, maka sesungguhnya beliau menyatukan beberapa orang yang berbeda. Ada orang yang tua, bersahaja, penuh dengan hikmah, namanya Abu Bakar Siddiq. Memang dia dari awal dikenal sebagai orang baik, tapi kebaikannya hanya untuk pribadinya saja, diri sendiri saja. Kemudian ada seorang anak muda yang gagah perkasa, juara gulat, bertahan setiap tahun, disegani, ditakuti orang, orangnya keras, bernama Umar bin Khattab. Lalu kemudian ada satu lagi seorang yang entrepreneur kaya raya, namanya Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang baik, tapi secara individual, bukan baik secara sosial. Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW menyatukan orang-orang baik ini. Inilah yang dikenal dengan sebuah komunitas. Maka hari ini musyawarah menyatukan orang-orang baik yang selama ini secara personal pribadi dia memang sudah baik, tapi kemudian kebaikan-kebaikan ini kalau dipertemukan energinya menjadi kuat. Ini pesan pertama yang ingin disampaikan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang berpikir cukup saya sudah sholat, saya sudah bertauhid la ilaha illallah, saya tidak lagi pakai dukun, saya tidak lagi pakai tuyul, saya tidak lagi pakai jimat, saya sudah baik, sudah umroh, tapi hanya pribadi, berarti dia belum lagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena ciri umat Nabi Muhammad adalah berjamaah. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Jamaahnya macam-macam namanya. Kebetulan sekarang saya sedang berada di tengah komunitas jamaah musyawarah yang terdiri dari berbagai macam person, orang dengan background latar belakang kehidupan masing-masing, lalu kemudian disatukan dengan segala macam perbedaannya. Suami istri saja pun dengan segala macam perbedaan, sama-sama telur ayam tetap ada perbedaan. Yang satu mata sapi, yang satu telur dadar. Sama-sama daging sapi tetap ada perbedaan. Yang satu disoto, yang satu direndang. Maka sesungguhnya kita tidak bisa menyatukan selera kita. Yang bisa adalah mengalahkan selera kita untuk hari ini, besok orang lain yang mengalah. Sejauh mana kita bisa mengalah, disitulah kita akan bisa bersama dalam sebuah komunitas. Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia punya tongkat, kalau dipukulkan famfanjarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Kalau dipukulkan ke Laut Merah, dia akan Kataudil azim, akan muncul dua sisi seperti gunung bisa menyeberang. Tapi sesungguhnya dia tidaklah orang yang individual. Dia tetap bersama. Saat dia berdakwah, apa kata dia? Rabbi syrah li sadri, mudahkan, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku. Yafqahu qawli, supaya orang mengerti apa yang aku ucapkan. Waj'al li waziran min ahli, jadikanlah salah satu dari saudaraku menjadi penolongku, Harun akhi. Ada seorang bernama Harun alaihissalam. Sehebat itu Musa alaihissalam tetap berkomunitas bersama Harun. Lalu kemudian ketika dia sampai di suatu tempat di dataran Sinai, meninggal dunia Nabi Musa alaihissalam, perjuangan itu dilanjutkan oleh muridnya bernama Yusha bin Nun. Dalam literatur barat disebut dengan Joshua, dalam huruf Arab disebut dengan Yusha bin Nun. Nabi Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang lumpuh,
orang yang kena penyakit supak yang kulitnya berbelang-belang, orang yang terkena penyakit kusta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi ketika dia membawa ajaran Islam, nabi-nabi itu agamanya Islam. Nabi Ibrahim Islam, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi dia adalah seorang yang hanif, condong kepada kebenaran, musliman, dan dia seorang muslim. Ratu Bilqis Islam. Ratu Bilqis berkata, aslamtu ma'a Sulaiman, aku Islam bersama Sulaiman. Jadi agama nabi-nabi adalah Islam. Maka kata Allah ketika datang Nabi Muhammad SAW, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan nikmatku, wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat jantung sudah kusempurnakan. Wa raditu lakumul Islam, aku ridhai Islam sebagai agamamu. Maka ketika Allah mengatakan aku ridho, kita balas subuh tadi kita katakan raditu billahi rabba, karena Allah sudah mengatakan aku ridho Islam sebagai agamamu dan kamu sebagai seorang muslim. Maka kita balas ridho Allah itu dengan mengucapkan habis salat subuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Aku ridho menerima janjimu ya Allah. Aku ridho. Ridho artinya menerima, pelong. Ridho dalam bahasa Arab, dotnya dirubah jadi L, rela. Kerelaan, kelapangan dada menerima Islam. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang lumpuh dengan izin Allah, menyembuhkan orang kena penyakit kusta dengan izin Allah. Tapi dia bukan orang yang individual. Apa kata dia? Idz qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada hawariyin, murid-muridnya itu disebut dengan hawariyin. Apa kata dia? Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami yang ikut bersama engkau menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Musa tidak berjalan sendirian, bukan makhluk individual, tapi dia sosial. Isa tidak berjalan sendirian, bukan makhluk individual, tapi dia sosial. Bagaimana dengan penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW? Seandainya Nabi tidak ditemani Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Aisyah, Khadijah, Fatimah, selesai masalah. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa Nabi makhluk sosial. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, wal ansar, orang Madinah yang menolong Nabi SAW. Mereka itu kata Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka karena mereka makhluk yang bersosial. Seandainya tidak bersosial, Nabi tidak akan turun dari Gua Hira. Dia cukup di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Salat, zikir, puasa sunat, bertahannus sampai kematian datang. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi tetap mengajarkan kita sebagai makhluk sosial. Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adhahum. Seorang mukmin muslim yang berinteraksi dengan orang banyak dan dia sabar menghadapi tindak tanduk, tingkah laku, pola pikir, perbuatan orang banyak, maka sesungguhnya dia lebih mulia daripada orang yang menyendiri, merasa sudah berbuat baik tapi sendirian. Jadi sebenarnya person-person orang-orang baik ini banyak, tapi masih lagi sendirian sehingga tidak melahirkan kekuatan yang luar biasa. Ada beberapa batang lidi, kalau dia hanya tunggal sendirian, dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi-lidi ini diikat menjadi sebuah ikatan, maka dia akan menjadi sapu lidi. Dia akan bisa membuang sampah. Maka inilah filosofi dari kebersamaan. Maka dalam Islam diajarkan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya Islam. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. La tanaza'u, jangan kamu bertikai berkonflik. Fatabshalu, kalau kamu bertikai berkonflik kelahi, maka kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, maka kamu akan kehilangan semangat.
maka dengan kebersamaan bangkit semangat. Musyawarah sudah tidak ketemu tatap muka offline selama lebih kurang 2 tahun. Sejak berawal COVID mulai merebak, Maret 2020 sampai 2021, akhir penghujung sekarang, masuk 2022, hampir nyaris 2 tahun lamanya online. Tapi alhamdulillah saya diikut sertakan dalam beberapa program offline. Saya ke Jakarta dalam setahun 4 kali. Pertemuan yang lalu saya diajak membawa beras ke panti tahfiz Quran. Tadi baru saja lagi dibawa untuk menyerahkan beras ke Riyadul Makfufin, tamannya Makfufin, sahabat-sahabat saudara kita yang diambil Allah satu nikmat, tapi sesungguhnya diberikan Allah nikmat yang lain, yaitu dicabut Allah nikmat pandangan mata mereka, tapi diberikan Allah nikmat menjaga hati dan menjaga hafalan Al-Quran. Dan saya selalu disertakan dalam offline. Dan ini adalah offline perdana setelah COVID, dan insya Allah akan berlanjut pada kajian-kajian berikutnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada momen ini ingin saya sampaikan yang pertama adalah belajar dari Nabi Musa alaihissalam, dari Nabi Isa alaihissalam, dari Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita sebagai makhluk sosial, bekerja sama dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang dengan ilmunya kasih ilmu, yang dengan tenaganya kasih tenaga, yang dengan medianya berikan media, yang dengan popularitasnya support, yang dengan hartanya. Maka siapa yang paling mulia di antara kita? Wallahu alam. Tapi Allah beri ciri sifatnya, inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini momen yang pertama. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Adapun poin yang kedua adalah setelah kita bersama, apa langkah yang akan kita lakukan berikutnya? What's next? Selanjutnya itu apa? Maka selanjutnya sudah nampak. Yang selama ini hanya sekedar sudah cukup baca Quran, sudah belajar Iqra, sudah baca Yasin, sudah baca surat Al-Kahfi, sudah mulai memahami Al-Quran. Tapi sekarang musyawarah mulai ada peningkatan. Dia mulai mendidik orang untuk tahfiz Quran. Rumah Quran musyawarah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah datang, bertemu, bahkan memberikan kajian di rumah Quran musyawarah. Mulai ada beban. Ada orang yang baru hijrah lalu kemudian hanya sebatas penikmat pengajian. Nikmat dengar pengajian, suka dengar tausiah, hanya sebatas itu. Tapi otak, pikiran belum lagi diajak untuk beramal. Maka setelah ada rumah Quran mulai berpikir, kira-kira bulan ini mereka makan apa? Bagaimana berasnya? Bagaimana dengan lauk pauknya? Bagaimana dengan gaji gurunya? Bagaimana dengan bayar listrik airnya? Bagaimana dengan kesejahteraannya? Bagaimana dengan pakaian mereka? Ini pikiran kita ini bekerja terus. Jadi kalau ada orang sedang bersemedi mengatakan, how you can stop your mind? Bagaimana caranya menghentikan pikiran? Pejamkan mata, hirup udara, aromaterapi, dengarkan suara gemericik air, suara kicauan burung supaya pikiran berhenti. Tidak. Sebenarnya tidak menghentikan pikiran. Hanya mengalihkan pikiran dari satu konsentrasi ke konsen yang lain. Cara yang paling efektif untuk mengarahkan pikiran kita bukan membuat kita berhenti berpikir. Berhenti berpikir hanya 3. Anak kecil, orang gila, orang mati. Tidak perlu untuk ikut yang 3 ini untuk menghentikan pikiran. Alihkanlah pikiran dari memikirkan berapa outfit saya, apakah mobil saya lebih mahal dari teman saya, apakah rumah saya lebih hebat. Maka alihkan itu kepada pikiran yang lain. Berapa panti asuhan yang sudah tertolong bulan ini, berapa anak yatim, fakir miskin, duafa yang sudah terbantu, berapa. Maka ini semua yang membuat pikiran kita terarah, dan situlah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhi, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Pertolongan Allah turun bukan berapa lama tangan kita menengadah ke atas. Pertolongan Allah turun sekuat apa pertolongan kita kepada hamba-hamba Allah. Allah katanya maha kuasa. Allah katanya cukup innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia tetap juga perlu bantuan kita? Allah tidak perlu bantuan kita. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang meninggalkan agama ini pelit, bakhil, kedekut, murtad, kafir, musyrik, fala yadurrullaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun.
Dan andai seluruh manusia ini bersimpuh sujud kepada Allah menjadi muslim, Allah tidak untung walaupun seujung rambut. Lalu untuk apa kita berbuat? Waman yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan kutambah. Jadi pikiran kita ini mulai dari yang sebelumnya memikirkan dunia, setelah kita hijrah, setelah kita berkomunitas, kita tetap juga memikirkan itu, tapi yang kita pikirkan mulai dunia yang dipikirkan, tapi memberikan efek kepada akhirat. Ada sebagian orang berpikir, ya bagaimana nanti saya di alam kubur, bagaimana pertanyaan mungkar nakir, bagaimana titian siratal mustaqim, bagaimana ketika amal dihisab, bagaimana di surga. Dianggap berpikir tentang akhirat itu begitu. Betul, tak salah. Tapi yang saya maksud adalah kita berpikir bagaimana makan anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Makanan itu dunia. Bagaimana tempat tidurnya. Dan ini tidak bisa lewat cerita. Jadi kalau hanya sekedar cerita, baru sebatas mendengar. Melihat beda. Melihat di YouTube, melihat di TV tidak sama dengan melihat langsung. Tadi saya diajak melihat langsung bagaimana saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, 23 orang, laki-laki dan perempuan, membaca. Setelah itu ketemu dengan bapak kepala sekolahnya tunanetra juga, pimpinan yayasannya tunanetra juga. Berfoto bersama, dipegangnya bahu saya, dibisikkannya telinga. Ternyata Ustadz kurus ya. Rupanya selama ini mereka mendengar suara, didengarnya suara saya besar, disangkanya orangnya besar juga. Ustadz mesti banyak makan Ustadz, biar terlihat lebih bahagia gitu. Ternyata kalau kita gemuk disangka orang bahagia. Tadi saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Sahabat kita, Mas Tengku Wisnu keluar. Beliau tidak berada di dalam. Pas ditanya kenapa di luar, untuk meneteskan air mata supaya tidak direkam video. Mereka tidak melihat, tapi hafalan Qur'annya 9 juz. Kita melihat, ketika anak-anak itu baca Qur'an, jantung saya tidak normal. Apa yang Ustadz khawatirkan? Saya takut dia salah, saya nggak bisa nyambung. Ketahuan hafalan saya nggak lengkap. Mereka tidak melihat, tapi hafalan Qur'annya sempurna. Suaranya Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata dibawa jalan-jalan oleh musyawarah untuk merontokkan keegoan, keangkuhan. Bagaimana perasaan Ustadz Somad berada di tengah saudara-saudara kita tadi? Seperti es batu yang dijemur di tengah panas, meleleh, hancur rasanya. Keangkuhan, keegoan, kesombongan, keakuan. Ananiyah, ana, saya, aku. Ketika melihat itu semua, mereka yang dicabut Allah satu nikmat pandangan, mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa tertawa, bercanda. Bagaimana dengan kita? Mas Rizal mengajak berdialog, bercerita. Mas Rizal menyebut itu tadi dark joke katanya. Kenapa dark joke? Pak Ade anak nomor berapa? Saya anak nomor yang kesekian, anak paling kecil, maka dipanggil Ade. Anak nomor 6. Adik-beradik, keluarga anak paling kecil. Mungkin karena paling kecil itu saya nggak dapat penglihatan gitu. Dia ketawa, dia tersenyum, tapi kami susah untuk tersenyum. Dia sedang mengatakan bahwa hidup ini dijalani begitu saja, normal-normal saja. Dibawa ke percetakan huruf braille, ditunjukkan ke saya, ini juz amma braille. Kita mungkin selama ini hanya melihat, mencoba, oh ternyata alifnya begini, ba-nya begini. Berapa harga mesinnya? Ini mesinnya sudah rusak Ustadz. Kadang-kadang huruf alif dicetaknya jadi lam. Ini perlu. Berapa harga mesin cetaknya? Sekitar 400 sekian juta. Berapa banyak orang-orang yang punya uang lebih, justru uang-uang itu dipergunakan untuk sesuatu yang mubazir, tak dapat. Sementara bagi mereka itu amat sangat bermanfaat. Mesin cetak itu mencetak juz amma, mencetak Al-Quran, mencetak tafsir, mencetak hadis, mencetak buku-buku Islam yang amat sangat bermanfaat. Amal jariah sampai kematian. Jadi nampaknya ada orang-orang yang hatinya tipis. Hatinya tipis, begitu mendengar ceramah sudah meneteskan air mata. Tapi ada orang yang detektor tebal, tertutup dengan debu. Ketika mendengar tidak lagi menyentuh, tapi dia mesti melihat langsung. Jadi saya menyarankan akan datang kalau ada pembagian beras, maka jangan lagi hanya 1, 2, 3 orang. Oke, sekarang karena COVID, karena protokol kesehatan tidak dibenarkan keramaian, kerumunan, tapi di masa akan datang, datanglah. Saya pribadi Abdul Somad, tidak lagi ada orang menasehati saya.
Saya mau dengar khutbah Jumat, ternyata malah disuruh khotib Jumat. Mau mendengarkan pengajian Ramadan, malah disuruh kultum Ramadan. Sesuatu yang dapat meluluhkan perasaan, melembutkan hati bagi saya adalah masuk ke dalam hutan belantara, tausiah ke dalam pemukiman kumuh, menjenguk saudara-saudara kita di desa kampung terluar, terasing, terisolir. Terakhir saya masuk ke perkampungan, mesti menyeberang danau dan sungai Siak. Selebih kurang 1 jam baru sampai ke dalam. Ternyata mereka tidak lagi berada di zaman kita, tapi suasananya seperti di kampung tahun 70-an. Karena mereka terkepung di tengah hutan belantara yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar hutan biosfer, yaitu tempat perlindungan 700.000 hektar hutan gambut. Dan di sanalah tempatnya. Tiba-tiba saja yang dulu mereka berada di tepi sungai, sungai sebagai lalu lintas zaman saat itu, tempat hilir mudiknya perahu, dan sekarang beralih lalu lintas itu ke jalan raya, sehingga mereka terjebak menjadi sebuah kampung di tengah hutan belantara. Amat sangat tertinggal. Jadi melihat itu betapa Allah SWT menunjukkan ketidakberdayaan, kelemahan kita. Saya kalau terus-terusan ceramah di tengah komunitas di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, tablik akbar, ramai, penuh, merasa, oh sudah berhasil pengajian. Tapi kalau masuk ke dalam hutan, masuk ke panti asuhan, melihat sahabat-sahabat di panti tunanetra, di situ melemahkan, merasakan bahwa kita lemah dan tak ada apa-apanya. Betapa guru-guru di sana bisa mendidik orang yang tidak bisa melihat, bisa baca Quran. Hai Abdul Somad, engkau mendidik orang yang bisa melihat saja belum tentu bisa baca Quran. Mereka dengan segala keterbatasan mereka, fisiknya kurang, tapi dia bisa mendidik orang yang tidak dapat melihat menjadi baca Quran. Betapa menyadari diri, serba kekurangan, dan tidak ada apa-apa. Ini step berikutnya setelah berjamaah. Yang sudah puas dengan hijrahnya, dengan sholatnya, dengan zikirnya, jangan puas, karena belum berjamaah. Yang sudah berjamaah, jangan lagi puas, karena targetnya belum tercapai. Tahun ini berapa pesantren sekitar Jabodetabek yang sudah bisa dibebaskan makanannya? Tahun ini berapa anak yatim du'afa yang sudah tidak lagi perlu bayar uang sekolah? Nah, ini level kedua. Level ketiga adalah berlomba-lomba fastabiqul khairat, dalam kebaikan. Hanya saja mungkin ada yang diucapkan, ada yang diviralkan, ada yang sifatnya tiarap, karena tidak ingin menjadi sasaran tembak. Kullun ya'mal ala syakilati. Semua berbuat dengan kemampuannya masing-masing. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling ikhlas. Dan yang tahu keikhlasan itu hanya Allah SWT. Malaikat pun tidak tahu siapa di antara kita yang ikhlas. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, malaikat itu kan dalam hadis dikatakan kalau ada orang berniat baik, catat 1. Tidak jadi dia lakukan kebaikan, tinggal 1. Kalau dia lakukan terus kebaikan, jadi 2. Kalau tidak jadi dia lakukan kejahatan, catat 1. Karena dia berhasil tidak melakukan perbuatan jahat. Biasanya kalau host berdiri, waktu sudah habis. Betul? Betul, Guru. Masya Allah. Biar beri kesempatan buat sahabat soleh dan soleh untuk bertanya. Karena sebentar lagi juga akan kita azan untuk zuhur, Guru. Nah, masuk zuhur. Saya simpulkan yang tadi. Yang pertama, jangan jadi makhluk individual, segeralah bersosial, tapi bukan menjadi sosialita. Sosialita syariah, oke, tak masalah. Sosialita halal. Setelah itu kemudian ukur diri dengan amal-amalan apa. Lalu kemudian setelah itu, siapa yang paling ikhlas, itulah yang paling mulia. Kira-kira itu kesimpulannya.